Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7 MTS Ma'arif NU Ngaban Tanggulangin. Semoga kita semua selalu diberi keselamatan oleh Allah dan kesehatan oleh Allah, serta tetap semangat untuk belajar meskipun dalam keadaan daring. Hari ini adalah mata pelajaran PJOK atau olahraga. Materinya tentang berenang gaya dada. Saya jelaskan sedikit tentang apa itu renang dan kemudian renang gaya dada. Renang adalah salah satu gerakan yang dilakukan di dalam air dan dilakukan oleh manusia maupun hewan. Artinya hewan pun juga bisa berenang. Kalau manusia berenangnya lebih banyak berlatih. Kalau untuk hewan itu alamiah, jadi tanpa mereka berlatih, hewan itu bisa berenang dengan sendirinya. Kemudian olahraga renang sangat berbeda dengan olahraga lain karena olahraga ini adalah bergerak di air. Gerak manusia di darat pada umumnya posisi tegak atau vertikal dipengaruhi oleh daya tarik bumi sepenuhnya, sedangkan renang bergerak di dalam air dengan posisi horizontal, di bawah pengaruh daya tarik bumi dikurangi oleh daya tekanan air ke atas. Olahraga renang dimulai sejak abad ke-19 di London, Inggris, sekitar tahun 1837. Hanya terdapat 6 kolam renang di negara London ini. Kemudian popularitas renang terus membaik. Pada tahun 1869, beberapa asosiasi mulai muncul, sedangkan di Amerika baru tahun 1888 baru berkembang. Kemudian Amerika di tahun 1920 malah merajai perlombaan renang internasional. Jadi mereka itu di negara Amerika itu termasuk negara maju yang telat untuk mengadakan asosiasi renang, tetapi mereka perkembangannya sangat cepat dan bisa merajai lomba internasional. Pada mulanya dulu yang dipertandingkan hanya gaya dada, ya. Nah, gaya dada ini mencontoh gerakan berenangnya hewan katak atau kodok. Kemudian perkembangan renang dunia selanjutnya pada tahun 1935 telah membuahkan bermacam-macam gaya, seperti renang gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Pada Olimpiade tahun 1908, orang-orang telah berani mengarungi lautan dan menyeberangi sungai-sungai.
yang besar hanya dengan rakit. Kemudian lambat laun ke seluruh pelosok tanah air dan berdirilah kolam renang pertama kali di Indonesia, yaitu Jiham Palace, Bandung pada tahun 1904. Kemudian tanggal 24 Maret 1951 berdirilah Perserikatan Renang Seluruh Indonesia. Jadi lahirnya asosiasi renang di Indonesia ini pada tanggal 24 Maret 1951 dengan ketuanya Purwo Sudarmo. Kemudian pada tahun 1952 PBSI atau Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia diterima menjadi anggota FINA, Organisasi Renang Dunia. Kemudian pada tahun 1957 diubah namanya PBSI menjadi PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Kalau tadi berenang, ini renang saja. Kemudian materi kita adalah gaya dada atau gaya katak. Posisi berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuh selalu dalam keadaan tetap. Kedua belah kaki menendang ke arah luar sementara kedua belah tangan diluruskan di depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air agar badan maju lebih cepat ke depan dan mendorong untuk menghirup udara. Gerakan tubuh meniru gerakan katak sedangkan berenang sehingga disebut gaya katak. Ya, kalau populernya adalah gaya dada. Pernapasan dilakukan ketika mulut berada di permukaan air. Setelah satu kali gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Gaya dada merupakan gaya berenang yang paling populer untuk renang rekreasi atau berenang santai. Ya, posisi tubuh stabil dan kepala dapat berada di luar air dalam waktu yang lama. Dalam pelajaran berenang pemula belajar gaya dada atau gaya bebas itu yang dianjurkan. Untuk perenang yang baru memulai untuk pembelajaran berenang, jadi dimulai dengan injak-injak air, kemudian belajar menggunakan gaya dada atau gaya bebas. Jadi itu anak-anak, dan kita bisa lihat ya, ada gambar posisi gaya renang dada atau katak dari bagian samping dan depan. Ada di gambar 1 dan 2. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya jelaskan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa dibaca-baca bukunya. Saya kira cukup. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.